Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan dimanapun kita berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Siti Iswatun Hasanah. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu. Dari hal-hal yang mendasar seperti definisinya, cirinya, fungsinya, dan metode-metode yang digunakan dalam filsafat ilmu. Oke, yang pertama, kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Nah, secara umum kita bisa mengartikan bahwa filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Nah, dan para filsuf kita bisa menyebutkan sebagai para pecinta, para pedamba, dan para pencari kebijaksanaan di muka bumi ini. Tadi itu mengenai kata filsafat. Nah, sekarang kita belajar dari makna dari kata filsafatnya. Oke, maknanya filosofi itu adalah semua pembelajaran eksak mengenai pedoman teknis, disiplin yang terdiri logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Nah, tujuannya apa? Untuk mencari pencarian mengenai pengertian umum tentang nilai, tentang realitas, tentang spekulatif daripada observasi. Nah, analisa konsep dasar mengenai bidang kegiatan yang kita sebut dengan pemikiran itu menggunakan keyakinan, menggunakan konsep yang paling penting dari individu dan kelompok adalah ketenangan emosi dan penilaian. Oke, tadi itu pengertian filsafat ya secara umum. Sekarang pengertian filsafat menurut para ahlinya. Nah, ilmu filsafat ini salah satu ilmu yang sudah lama keberadaannya, sekitar tahun 384 atau 322 sebelum Masehi. Nah, setiap ahli dari masa ke masa itu selalu memberikan pengertian yang berbeda, tetapi pada intinya sama. Seperti Aristoteles yang mengungkapkan pengertian dari filsafat, atau Aristoteles itu memberikan pendapatnya bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, dan metafisika. Sedangkan Plato berpendapat bahwa ilmu filsafat adalah ilmu tentang hakikat. Nah, di situ terdapat perbedaan ya, tapi intinya sama. Nah, selanjutnya ciri-ciri filsafat. Nah, menurut Nur Fadil Lubis, filsafat itu memiliki 3 ciri. Yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak ada aspek tertentu. Jadi luas, dia nggak ada batasannya. Yang kedua, radikal atau mendasar. Nah, pemikiran dalam sampai yang hasil fundamental. Jadi yang kedua ya, radikal. Nah, yang ketiga, sistematis, yaitu meliputi pola metode pemikiran yang runtut dan logis. Nah, jadi harus sistematis ya, dari awal sampai akhir. Jadi nggak boleh dia dari tengah-tengah lalu ke akhir, itu nggak boleh. Jadi filsafat itu kita harus tahu awalnya dan bagaimana akhirnya. Nah, tapi para ahli itu mengungkapkan tambahan ciri-cirinya. Dari tadi kan 3, sekarang ada tambahannya tuh. Yang pertama, deskriptif. Apa itu deskriptif? Yaitu suatu uraian yang terperinci. Yang kedua, kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu. Jadi filsafat itu nggak nerima gitu aja hasilnya, dia harus cari gimana sih sebabnya, apa permulaannya, apa penyebabnya gitu. Nah, yang ketiga, analisis. Kita menggunakan analisis dalam mencari filsafat. Yang keempat, evaluatif. Nah, itu evaluatif itu apa sih? Menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Nah, jadi filsafat ini kan mempelajari tentang apa-apa yang ada di sekeliling manusia. Nah, itu tadi ciri-ciri filsafat ya, menurut para ahli dan juga menurut yang dikatakan Nur Afadil. Nah, contoh filsafat. Contohnya nih, yang pertama, apakah teori atom ada gunanya dalam menjelaskan proses fotosintesis? Nah, dari situ kan timbul rasa kepo ya. Kepo itu keinginan tahu gitu. Nah, contoh lain lagi, apakah kebudayaan selalu memberikan dampak positif? Nah, contohnya lain lagi, apakah seni itu selalu indah? Nah, lalu bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut?
tentulah kita menggunakan metode-metode dalam filsafat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode dalam filsafat. Nah, metode dalam filsafat ini nggak jauh beda loh sama metode dalam ilmu pengetahuan yang lainnya. Yang mana kita menggunakan metode yang bersifat berdasarkan teori-teori yang sedang kita teliti kayak gitu. Misalkan nih bersifat melakukan dialektis, yaitu mengambil konsep atau pengertian lazim diterima secara jelas. Nah, selanjutnya itu metode filsafat itu ada banyak. Salah satunya nih ada metode kritis. Yang kedua ada metode intuitif, ada metode skolastis, ada metode matematis, ada metode empiris, ada dialektis, ada fenomenologis, dan ada analitika bahasa. Nah, oke. Selanjutnya kegunaan dan manfaat dari ilmu filsafat atau filsafat ilmu. Apa sih kegunaannya? Yaitu untuk memberikan jawaban dari setiap pertanyaan. Nah, seringkali ya kita itu nggak punya jawaban dari pertanyaan, tapi kalau dalam filsafat dia itu menggali. Jadi mereka memiliki rasa kepo yang harus tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya itu. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Tadi pembahasan tentang definisi, cirinya, tujuannya, contoh-contoh dari ilmu filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu koreksi dari teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.